Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah HP yang saya beli harganya cukup murah, cuman 999.000 atau 1 juta kembali 1000. Dan karena ini adalah segmen Hayo atau HP apa Hayo, jadi yang bisa jawab pertama kali ini HP apa di kolom komentar akan saya pin, dan seperti biasa akan saya kasih voucher GoPay senilai 100.000. Jadi HP apa ini? HP apa Ayo? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena nggak boleh diedit. Jadi kalau misalkan nanti komentarnya teredit, itu nanti nggak valid. HP ini harganya 1 juta dengan kuat kamera 4 GB, RAM-nya 32 GB. Udah siap? Set, ini langsung HP-nya apa belum ya? Set. Sebentar, pelan-pelan. Set. Nah, ini udah siap? Silakan tulis di kolom komentar. Set. Masih ada satu lagi. Nah, ini HP-nya ya. Xiaomi F811. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini dia udah triple kamera. Kemudian ini quad kamera atau triple kamera ya? Karena di sini juga ada kamera juga, tapi nanti akan kita lihat. Kemudian di sini ada modelnya F8 dan ini garansi resmi ya guys, karena dibuat di Indonesia. Seperti yang kalian lihat ada diimpor dari PT Bali Indo Indonesia, Jakarta Indonesia. Warnanya blue. Di sini ada beberapa spesifikasi. Jadi screen size-nya 6,3 inch, CPU-nya quad core tapi nggak diberitahu CPU-nya apa. Kameranya 5 megapiksel dan 8 megapiksel. Loh, sebentar. Kan kameranya 3. Kok cuma 5 sama 8? Nanti deh. Kemudian juga dual SIM, RAM-nya 4 GB, ROM-nya 32 GB, baterainya 3000 mAh. Wi-Fi. Kenapa harus ada selling point Wi-Fi? Semua HP Android itu pasti ada Wi-Fi gitu loh. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka sebentar. Wah, oke. Sekarang kita lihat HP-nya seperti apa sih. HP 1 jutaan udah triple kamera ini. Set. Di dalamnya HP-nya pakai plastik biasa seperti ini. Tapi nanti kita buka ya. Sekarang kita lihat dulu untuk apa aja yang akan kita dapat. Kemudian ini ada tempered glass atau screen guard ya. Oh, ini lumayan tebel nih. Biasanya itu cuma kayak plastik gitu aja, tapi ini lumayan tebel. Kemudian juga ada casing lumayan lah. Kemudian ada adaptornya ini berapa ampere, coba kita lihat. Di sini nggak ada tulisannya. Ini ada output 5 volt 1 ampere, berarti 5 watt ya. Chargernya nggak terlalu fast charging banget. Kemudian ada headset juga. Yang headsetnya apa, masa harus dibuka guys? Gak usah lah ya. Headsetnya headset biasa, ini pasti suaranya cempreng. Kemudian juga ada kabel data. Kabel datanya Type C atau micro USB, masih micro USB. Oke. Kemudian di sini ada beberapa. Ini baterai. Ini ada baterainya. Ternyata baterai lepasan ya. Ada baterainya di sini, berarti HP-nya ini bisa dibuka. Belum pakai baterai tandem seperti HP-HP sekarang ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas. Kok nggak ada SIM card ejector? Saya mau coba, oh nggak usah ya, kan ada baterainya ini, berarti dia bisa dilepas. Oke, sekarang kita bahas untuk HP-nya ya. Xiaomi 4G LTE. Di sini juga ada beberapa selling point yang sama seperti di boxnya tadi. Ini langsung aja kita kletek. Set. Wah, HP-nya enteng banget dan kerasa banget plastik. Dan entah kenapa saya ini nggak yakin kalau misalkan dia punya triple kamera. Karena di boxnya atau di sini aja udah kelihatan ya 5 megapiksel dan 8 megapiksel. Jadi ataukah cuman casingnya aja? Ini juga kita letek dulu sebentar. Set. Nah, desainnya hampir sama kayak Honor 10, kemudian Realme, jadi logonya ngikut di sini ya. Dan di sini juga ada finishingnya, ini gradasi antara biru Tosca. Ya pokoknya warna gradasi gitulah. Dan ini quad kamera loh guys. Jadi kalau kalian lihat ya, di bagian sini itu ada 4 lensa. Ini flash bukan?
Ini ada fingerprint. Oke, jadi kita lepas dulu. Saya jadi ingat HP Cina yang saya beli dulu ya. Kalau kalian masih ingat, saya pernah review HP harganya 800 ribuan. Desainnya itu mirip dengan iPhone 11. Dan copotan seperti ini baterainya, sama juga. Nah, seperti ini guys. Di sini ada dual SIM, jadi SIM 1, SIM 2 di bagian sini. Saya penasaran kameranya ini loh. Kemudian di sini ada slot micro SD card. Di sini ada tulisan buatan Indonesia. Jadi jangan tanya, bang, blokir IMEI gimana? Ini garansi resmi ya, karena dibuat di Indonesia, pasti udah ada TKDN-nya. Untuk baterainya, dia 11,4 watt hour. Berapa mAh? 3000 mAh. Oke, sambil langsung aja deh kita coba untuk masukkan SIM, biar nanti kita bisa tahu dia 4G atau 3G. Sambil kita nyalakan, dan kita bahas untuk bagian port-portnya. Di sini udah mulai muncul tulisan Huangmi. Di bagian kanannya ada volume up and down dan juga tombol lock dan off. Ini mungkin fingerprint. Kemudian di bagian sininya seperti yang saya bilang tadi, quad kamera. Bagian kiri nggak ada apa-apa. Sini ada, ini kurang rapat nih, speaker dan juga mic. Wah, dia bunyi. Di bagian atasnya ada audio jack dan juga slot untuk ngecas yang masih pakai micro USB. Kemudian untuk kamera selfie-nya masih pakai kamera yang apa ini namanya ya, tetesan embun, drop test seperti ini. Kartu SIM diganti, sentuh untuk sebentar ya, kok masih 3G. Perbarui kartu SIM pilihan, Indosat adalah satu ya. Nah, ini sinyalnya ternyata baru keluar 4G, tadi kok 3G aja. Dan sebelum saya lihat speknya, layarnya ini kayak bukan IPS ya. Jadi kalau saya miringkan seperti ini, coba brightness-nya saya tambah deh. Kayak ada pergantian warna pudar gitu. Tapi sekarang kita install dulu untuk AIDA dan juga software-software benchmark lain sambil kita aktifkan untuk face unlock dan juga fingerprintnya, dan nanti akan kita coba. Oke, jadi HP-nya sudah kita aktifasi dan juga kita sudah atur tadi untuk fingerprintnya. Dari bagian cover belakang cukup oke ya, desainnya ini masih terlihat modern dan nggak terlalu ketinggalan zaman. Cuman kalau bagian depannya menurut saya sih masih terlalu tebal. Oke, sekarang kita coba untuk fingerprint. Jadi di sini kalau kalian lihat ada logo fingerprint di bagian bawah. Kita lihat apakah dia bisa mengenali fingerprint saya. Iya, tidak dikenali percobaan pertama. Percobaan kedua juga tidak dikenali. Percobaan ketiga tidak dikenali juga. Wah, ini baru bisa nih. Jadi untuk fingerprintnya ya bisa, tapi kalian harus ekstra lah. Jadi mungkin tangan saya aja yang basah. Intinya dia tidak bisa membaca dengan terlalu akurat. Oke, sekarang kita lihat Huangmi F811 ini memiliki spesifikasi seperti apa. Pertama kita lihat dulu untuk Android-nya. Jadi dia pakai Android 6. Oke. Kemudian kita lihat untuk RAM-nya, karena RAM-nya dengan harga 999.000 menurut saya cukup gede ya, 4 GB, memori internalnya 32 GB. Nah, jadi untuk memorinya nih yang terpakai 776 MB, 0,3,2 GB, jadi 4 GB bener. Kemudian untuk storage-nya 32 GB. Ya, kalau misalkan dari spesifikasi default, kita lihat dari settingannya aja, dia terpercaya atau istilahnya bisa dipercaya lah. Karena saya pernah nge-review HP Cina, sekali lagi RAM-nya itu katanya 8, ternyata cuma 1 GB. Makanya di sini saya mendownload beberapa aplikasi cek untuk ngecek spesifikasinya ini bener apa enggak. Karena dulu di HP Cina yang saya review dulu, di CPU-Z-nya dia tembus atau dia bisa mengakali sistem CPU-Z, tapi di AIDA-nya dia nggak tembus. Nah, di sini saya udah download banyak banget. Kenapa saya download banyak banget? Karena sebenarnya tadi udah saya cek. Jadi kalau di AIDA dia juga terbaca 4 GB dengan memori internal 32 GB. Nah, jadi kalau kalian lihat nih 4 GB dan internal storage-nya juga 32 GB. Jadi dia bener. Nah, di device info ini juga 4 GB dan 32 GB. Jadi udah bener. Kemudian kita coba lagi di CPU-Z. Pokoknya di semua software yang saya download ini tadi udah saya cek, dia beneran 4 GB dengan memori internal 32 GB tuh ya. Nah, cuman kalau kalian lihat di sini agak flickering ya layarnya ya, dan juga agak pudar ini karena memang resolusinya ini kecil banget, guys. Sebentar, saya mau tunjukkan kepada kalian. Jadi resolusinya itu cuma 480 kali 1024 dengan DPI-nya juga kecil 240. Refresh rate-nya 53 Hz. Jadi ya kayak ciri khas
layar-layar yang gimana gitu, layar-layar zaman jadul gitulah. Sekarang kita coba untuk kamera mungkin ya, karena kameranya kan di sini ada 4 kamera nih, quad kamera, 1, 2, 3, 4 dan juga flash. Untuk tampilan user face kameranya seperti ini. Apakah kita bisa mengganti lensa? Coba kita masuk ke setting. Ada keseimbangan putih, properti gambar, anti flicker, kamera. Gak ada, kita nggak bisa ganti lensa. Ukuran gambar, sebentar. Ukuran gambarnya 8 megapiksel, jadi bener sesuai dengan selling point-nya ya. Kameranya 5 megapiksel dan juga 8 megapiksel. Kemudian ini kamera belakang berarti ya. Langsung aja kita coba. Sets. Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Terlalu putih sih menurut saya hasil gambarnya. Jadi lampu daun hijaunya ini nggak terlalu terlihat hijau gitu. Jadi terlalu kurang natural. Sekarang kita coba untuk kamera depannya ya. Kamera depannya cukup oke, 5 megapikselnya. Tapi kita coba. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini untuk kameranya. Ya lumayan lah, 999.000. Dan sekarang kita coba untuk di multitouch yang juga sudah saya tes tadi. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak bisa nih, nah udah nggak bisa. Jadi dia cuma mentok di 5 touch. 5 touch kalau misalkan kalian main real drum masih oke. Karena kalau misalkan kalian 5 tangan sekaligus, 5 touch itu maksudnya bisa ngeregister 5 tangan sekaligus. Nah jadi seperti ini. Nah, untuk bagian pinggir-pinggir sini aman. Nah, di sini agak gak akurat nih. Jadi nggak ke register sebelah sini. Nah, di sini aja, di sini aman. Di sini yang agak nggak akurat. Oke, sekarang kita gunakan untuk main PUBG dan sekali lagi saya nggak merekomendasikan untuk digunakan main PUBG sih. Nah ini udah cukup lagi dan kalau kalian lihat layarnya ini screen resolusinya nggak padat, jadi kayak pixelated banget gitulah. Dan untuk settingannya kita bisa dapet dan seperti yang kalian lihat kurang responsif juga. Smooth dan medium, balance medium bisa, HD medium tidak bisa. Karena memang chipsetnya masih pakai MediaTek MT6739 yang ya meskipun RAM-nya 4 GB tapi chipsetnya ini chipset kentang jadi nggak kuat. Nah ini kalau kalian lihat udah nge-lag banget nih, tuh baru turun aja udah nge-lag. Jadi kalau misalkan digunakan untuk ngegame ini, padahal settingannya tadi coba kita lihat settingannya ada, kita coba di low deh. Di low pun juga masih agak patah-patah ya. Dan kalau kalian lihat layarnya pixelated, jadi kalau menurut saya mengganggu banget. Kalau kalian betah main di layar yang seperti ini ya nggak masalah. Cuman kalau saya sih nggak saya rekomendasikan lah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on dari Huangmi F811 kali ini. Kesimpulannya kalau dari segi desain saya pribadi seneng sih ya, karena dengan harga di bawah 1.999.000 lebih tepatnya, link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Desainnya ini menurut saya masih modern banget, walaupun kurang memanjang ya, jadi dia agak melebar ke sana. Jadi kalau dipegang gini agak terlalu gak enak kalau dipegang dengan satu tangan. Jadi kalian harus biasa pakai HP dengan dua tangan seperti ini. Kemudian untuk spesifikasinya real. Untuk spesifikasi chipsetnya dia MediaTek MT6739 4 core dan RAM-nya 4 GB, 32 GB ROM, itu real. Cuman mungkin di next video akan saya bahas ya perkara ini. Casingnya yang 4 quad kamera ini, karena di interface kameranya tadi itu cuman satu kamera dan nggak bisa diganti. Entah itu lensa makro, lensa low light, atau lensa depth, bokeh gitu ya, nggak ada. Jadi cuman fitur kamera satu aja. Dan saya penasaran, tapi karena mungkin videonya nanti akan jadi terlalu panjang dan mau sahur juga sekarang saya. Jadi di next video aja kita akan bongkar Huangmi F811 ini untuk mengetahui bagian kameranya ini loh. Karena saya penasaran banget nih. Dan kalau kalian lihat, hal yang mencurigakan di sini ya, lensanya ini bentuknya berbeda. Jadi yang bagian atas ini kayak beneran ada lensanya, dan yang ini ini kayak tempelan gitu. LED flashnya tembus transparan, jadi bener
Tapi nantilah di next video, jangan seuzon dulu ya, siapa tahu memang beneran bener. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Huangmi F811 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.